Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Yolanda, NIM 105190470. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini adapun tujuan dari video saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pembimbing Bapak Z Haryanto SH.MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Jadi, menurut saya, tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Yang pertama, yaitu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga UUDS 1950. Periode keempat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Baiklah, konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat hal-hal mengenai penyelenggaraan suatu negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan suatu negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Adanya keinginan rakyat untuk mengadakan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya disebut sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok belaka. Dan selanjutnya, pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktik ketatanegaraan di dunia. Dalam hal ini merupakan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan, penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di Indonesia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli akan tetap berlaku. Perubahan tersebut, konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Nah, adapun perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu reformasi Grand telah disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memiliki 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.
Pada dasarnya, kemungkinan mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat di Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, hal itu dinyatakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui satu referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1945 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi, tugas melakukan pengkajian secara komparatif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarahnya, perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu mengenai konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi Indonesia saat ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, terdapat beberapa tujuan konstitusi yang perlu diketahui. Hal ini lain berkaitan dengan batasan-batasan yang diberikan pada pemerintah dalam melaksanakan pengaturan pemerintahan. Batasan ini diberikan tentu saja untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindakan yang melarang wewenang dan merugikan rakyat. Selain itu, konstitusi juga terdapat beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya beberapa jenis konstitusi ini tentu mempunyai fungsi tersendiri dalam melaksanakannya. Dengan begitu, masyarakat perlu memahami tujuan konstitusi itu apa, jenis konstitusi itu apa saja, serta berbagai macam fungsi yang dijalankan. Dengan memahami konstitusi, tentu dapat memberikan kesadaran bagi kita masyarakat dalam menjalankan peran dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilansir dari berikut, kami merangkut untuk tujuan konstitusi, jenis dan fungsinya yang perlu sesama untuk kita ketahui. Baik, kita lanjut lagi untuk materi yang ketiga, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengatur masa jabatan seorang presiden hanya sampai 2 periode kembali. Diwacanakan perubahannya. Isu itu kian menguat ketika wacana amandemen Undang-Undang 1945 memunculkan sebuah usul untuk mengubah masa jabatan seorang presiden menjadi 3 periode. Baiklah, di sini kita akan jelaskan sedikit. Jadi hal ini berawal dari pernyataan politikus Amin Rais yang menjelaskan bahwa rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meluluskan rencana tersebut. Beragam tanggapan belakang mengemukakan terkait isu jabatan presiden menjadi 3 periode. Salah satunya dari Ketua MPR RI Bambang Susanto atau Bamsud. Dengan tegas dia menyatakan menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pembatasan maksimal 2 periode dilakukan agar Indonesia
terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pada masa lalu, sekaligus memastikan generasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik, sehingga tekad eksklusif kepemimpinan bisa berjalan berseimbang, tidak hanya terlihat di satu orang saja. Jelas Bamsud, pada hari Senin 15 Maret 2021. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD pun ikut angkat suara. Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menyinggung sedikit pun soal jabatan presiden sebanyak 3 periode. Baiklah, saya kira cukup penjelasan dari 3 materi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.